Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini saudara kekasih. Biarlah pada malam hari ini sukacita dari surga melawat hidup kita semuanya. Dan biarlah pada malam hari ini kita mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Menyatakan bahwa Yesus sebagai juru selamat kita yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Dan biarlah kita bersorak-sorai memuji memuliakan namanya. Kita angkat penyembahan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolongku, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersyukur atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, Yesus penyelamat kami. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolongku, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk,
masuk Tuhan, haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu, besar anugerah-Mu yang boleh melimpah dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan di atas seluruh kebaikan-Mu yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari ya Tuhan, kami rasakan penyertaan-Mu luar biasa dan sungguh ajaib bagi kehidupan kami. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan yang datang menyembah-Mu pada malam hari ini. Dengan segenap hati kami berserah diri kepada-Mu. Dan kami bermohon ya Bapa, berkenan kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, melawat ibadah kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga di akhirnya. Biarlah ya Tuhan di dalam pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, ya Bapa, ada kegirangan, ada sukacita, ada Bapa, Tuhan pemujian yang keluar dari mulut lidah kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami rindu ya Bapa, peribadatan kami ini menjadi berkat bagi daerah kami beribadah, bahkan bagi bangsa dan negara kami, karena Tuhan yang campur tangan. Bapa di surga, kami juga bermohon, biarlah kuasa-Mu menopang kepada hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai di dalam pelayanan pada malam hari ini. Tolonglah ya Tuhan hamba-Mu yang memimpin pujian, berilah kekuatan dan urapan dari surga, sehingga bukan dengan kekuatannya, tapi dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, roh puji-pujian, Engkau anugerahkan dalam kehidupannya. Demikian hamba-Mu yang bermain musik, penuhilah kehidupannya dengan kuasa-Mu. Biarlah ya Bapa kegirangan dari surga memenuhi hidupnya, sehingga suara kami boleh menyatu dengan suara musik menjadi sebuah persembahan yang indah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan kami bermohon Tuhan, seluruh peralatan yang kami gunakan dan hamba-Mu yang mengendalikannya, Tuhan tolong dia supaya Bapa ada hikmat dari surga untuk mengatur semuanya, sehingga semua peribadatan ini boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Terlebih kepada hamba-Mu ya Bapa yang telah Engkau persiapkan menjadi saluran berkat bagi kami umat-Mu pada malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu sudah melawat kepadanya, bahkan ya Tuhan seluruh apa yang akan hamba-Mu sampaikan, Engkau sudah terlebih dahulu berbicara kepadanya. Terima kasih Bapa, besertalah dengan kami. Tolonglah kami ya Bapa, kami meletakkan hidup kami, ibadah kami di dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah ya Bapa ruangan ibadah kami dipenuhi oleh kuasa terang dari surga. Sehingga dengan kehadiran terang-Mu itu Bapa, seluruh kuasa kegelapan dan seluruh tipu dayanya di dalam nama Tuhan Yesus sudah dihancurkan, dihalaukan dari Bapa tempat ibadah kami. Bahkan ya Tuhan kami bermohon biarlah melalui ibadah kami, terang-Mu memenangkan seluruh Tuhan, tetangga-tetangga mendengarkan kami beribadah, sukacita, damai sejahtera yang daripada surga melingkupi mereka. Bahkan Tuhan, sejauh kasih-Mu berkenan, biarlah melalui ibadah kami ini boleh memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, baiklah saudara kekasih, ada sukacita, biarlah dengan sukacita itu kita menyatakan di hadapan Tuhan untuk orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah menetapkan yang terbaik baginya. Kita puji, kita muliakan Tuhan Yesus dengan
pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Tuhan selalu menetapkan, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan lanjutkan pujian kita. Kita nyatakan Allah itu sangat baik dan sangat baik bagi kita semua. Kita puji Dia dengan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu sangat baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih
menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya. Itulah Allah kita yang luar biasa, yang tidak pernah membiarkan kita di dalam segala keterpurukan kita. Tapi sebagai Bapa yang mengasihi kita, Dia tetap ada untuk kita. Dan biarlah pada malam hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Mari buka hati pikiran kita dalam pertolongannya Roh-Nya yang kudus, sehingga firman-Nya boleh menjadi rema bagi kehidupan kita, untuk menjadi bekal kita dalam menjalani hari-hari kita, dan hati kita tetap terpaut kepada firman-Nya. Kita siapkan hati kita dengan mengangkat penyembahan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, tamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihiku, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
yang baru Kau berikan untukku dapat melihat, haleluya, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama Engkau ya Tuhan, melalui ibadah dan puji-pujian kami pada malam hari ini. Engkaulah ya Tuhan yang boleh memberi kesempatan yang indah ini bagi kami. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang telah bertahta di atas puji-pujian kami, memberkati kami. Dan ya Tuhan, melawat seluruh penghidupan kami umat-Mu yang hadir di dalam ibadah ini. Bapak, sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus berkenan melawat kami semua, dari yang tertua sampai yang termuda ya Tuhan. Biarlah tidak ada yang terlewat, semua mendapat pengurapan daripada Bapa, sehingga Tuhan pemberitaan firman-Mu benar-benar Tuhan penuh kuasa, penuh mujizat, yang mengubahkan hidup kami semua, yang menyembuhkan sakit penyakit kami, yang meneguhkan iman percaya kami pada malam hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ada di dalam pengurapan kuasa kasih-Mu. Seluruh perkataan yang akan disampaikan adalah dari isi hati-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan saat malam hari ini kembali kita berkumpul dalam ibadah tengah minggu di bulan yang baru tahun 2022 ini. Kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan yang tertulis dari Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Perikopnya Yesus sebagai imam besar, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat
turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah bertekun dalam iman, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Kalau kita melihat kitab Ibrani ini dan kita perhatikan dari pasal yang pertama sampai dengan pasal 13, tidak ada yang menuliskan tentang siapa yang menulisnya, bukan seperti kitab-kitab yang lain. Tetapi yang jelas surat ini adalah surat dari Rasul Paulus, dituliskan kepada jemaat Ibrani. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita perhatikan pembacaan kita pada malam hari ini, ayat demi ayat, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ayat 14 berbicara tentang Yesus adalah imam besar. Dan ayat 15 berbicara tentang kelemahan-kelemahan kita. Dan ayat 16 berbicara tentang kita harus memiliki keberanian menghampiri tata kasih karunia yang daripada Tuhan. Saat malam hari ini, mari kita sama-sama belajar akan tentang firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Dikatakan di ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, imam adalah suatu jabatan yang paling tertinggi di dalam agama Yahudi, yang berkaitan erat hubungannya dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bait Allah, di mana tugas daripada imam ini sangat penting, saudara-saudaraku yang terkasih, bagi umat Israel di hadapan Allah dalam melakukan tugasnya. Tugas imam ini sangat berat, yaitu yang wajib dilakukan, seperti mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan melakukan ibadah. Sekali setahun imam besar memasuki tempat Maha Kudus untuk mempersembahkan korban di bait suci. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, siapakah yang dimaksud dalam pembacaan kita sekarang ini? Imam besar itu adalah Yesus yang hanya satu kali untuk mati selama-lamanya, yang menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan semua dosa umat manusia sampai dia menyelesaikan tugasnya, mengakhiri hidupnya di Bukit Kalvari. Dia adalah sebagai korban di kayu salib, dan sama seperti manusia hanya satu kali saja mati, dan sesudah itu manusia itu dihakimi. Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kepada siapa
diberikan hidup yang kekal itu, yaitu kepada orang yang percaya sungguh-sungguh menanti kedatangannya dengan mengenal Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan benar. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yesus lahir dan mati, bangkit untuk kita semua umat manusia, terlebih-lebih bagi kita umat yang percaya. Apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita adalah mempersembahkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah saja. Dan jika kita melihat dan membandingkan hidup kita ini dengan kepribadian daripada Yesus adalah sangat jauh berbeda. Kehidupan daripada Yesus adalah sangat sempurna karena Dia adalah iman besar. Kehidupan kita adalah kehidupan orang yang berdosa. Perlu kita menyadari siapa diri kita ini dan apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Yesus rela berkorban untuk umat manusia. Dia memiliki hati yang sempurna. Dia adalah orang saleh, tanpa salah, tanpa noda, dan kehidupannya adalah terpisah daripada orang-orang berdosa. Begitu juga dengan kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Pemazmur juga telah mengingatkan kepada kita agar kita tidak duduk dalam kumpulan daripada orang-orang berdosa. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya adalah kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah merupakan tantangan besar bagi kita. Apakah kita sebagai umat manusia berani mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Mari kita jawab dalam kehidupan kita, setiap pribadi lepas pribadi. Hidup adalah perjuangan, terlebih-lebih dalam dunia yang fana ini. Apa yang harus kita perjuangkan? Yang harus kita perjuangkan adalah tetap berjuang dalam iman, tetap berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, dalam iman yang timbul dari pendengaran akan pendengaran firman Kristus yang disebut juga berita Injil yang harus kita pegang teguh selama kita hidup. Selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita nikmati untuk senantiasa hidup bergaul karib dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam ibadah tengah minggu yang kemarin, bagaimana Henok hidup bergaul karib dengan Tuhan. Itu juga yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku yang terkasih.
Sungguh indah dan nyata kasih, yaitu firman yang senantiasa berbicara kepada kita setiap saat umat yang percaya dan yang mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, yang disebut juga adalah orang-orang yang berbahagia. Dalam Filipi 1 ayat 27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini berkaitan erat juga dengan tema Natal kita tahun 2020. Satu yang mengatakan menghadapi tantangan dengan iman yang teguh. Dalam seluruh kehidupan kita, kita harus berpegang teguh dalam iman. Pengakuan iman adalah pengakuan yang diakui dengan mulut dan percaya dalam hati. Karena dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita harus mempunyai pengakuan iman, saudara-saudaraku yang terkasih. Sama halnya dengan gereja kita, Gereja Betel Injil Sepenuh, mengakui 12 butir pengakuan iman GBIS. Begitu juga dengan gereja-gereja lain. Mereka saat melakukan ibadah minggu raya mereka secara rutin mengucapkan apa yang mereka katakan pengakuan iman rasuli. Itu tidak jauh berbeda, saudara-saudaraku yang terkasih. Pengakuan iman rasuli dengan pengakuan iman GBIS itu berbicara tentang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus percaya dan sungguh-sungguh akan bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pengakuan iman Kristen adalah sebagai landasan firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, pengakuan iman GBIS tidak jauh berbeda dengan pengakuan iman rasuli. Dikatakan juga dalam ayat 15 dalam pembacaan kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Amin. Manusia mempunyai kelemahan secara badani maupun secara rohani. Dan tantangan bagi kita bahwa kita memiliki imam besar, yaitu Yesus. Dia mengerti apa yang kita alami. Allah peduli tentang persoalan yang kita alami. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, Allah tahu apa yang kita perbuat, karena Allah itu adalah Allah Maha Tahu, yang mengetahui segala hal
seperti tertulis dalam Amsal 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Itulah kuncinya, Allah itu Maha Tahu. Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Mari kita introspeksi diri kita. Dalam kategori manakah kita masuk? Apakah kita orang baik? Apakah kita orang jahat? Kita yang tahu jawabannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun 3 kali, dan 3 kali juga Yesus mengatakan, sebab ada tertulis Allah berfirman. Maka enyahlah si iblis itu, dan si iblis itu lari dari hadapan Yesus. Apa yang kita alami? Kelemahan apa yang kita alami? Sakit penyakitkah yang tidak kunjung sembuh? Pekerjaankah yang belum dapat? Usaha yang menurun? Usaha yang bangkrut? Apalagi saat-saat ini hampir sudah 3 tahun masalah besar melalui COVID-19 terjadi di dunia ini. Kita jangan lari kemana-mana. Kita hanya lari kepada Yesus, karena Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus itu mengerti, Yesus peduli setiap persoalan yang kita alami. Sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Nabi Habakuk berseru mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat apa yang diucapkan oleh Nabi Habakuk ini, selagi kita manusia, pasti kita akan merasa takut dan mungkin putus asa. Jauh berbeda dengan Nabi Habakuk. Apa yang dialami oleh Nabi Habakuk? Dia katakan, dia bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itulah ungkapan hati nurani yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai kita orang-orang yang percaya. Mari kita senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Alkitab katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang sumber kekuatan kepadaku. Allah adalah sumber segala sesuatu. Apa yang menjadi kebutuhan hidup kita? Mari kita senantiasa hidup berpadanan dengan Injil Kristus.
Begitu juga saudara-saudaraku yang terkasih, Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita saat ini sebagai kita manusia yang lemah, pasti kita mengalami pencobaan-pencobaan. Tapi firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah adalah sumber pengharapan kita. Kembali lagi kita dalam pembacaan kita tadi dikatakan dalam kitab Ibrani 14 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Keberanian yang dimaksud dalam Alkitab adalah identik dengan iman. Karena setiap yang memiliki iman pasti memiliki keberanian, yang lawannya adalah ketakutan. Kita bisa melihat dari sisi Alkitab tentang Ibrani 11 bagaimana dari pahlawan iman dalam menghadapi situasi yang sulit dan mustahil untuk diselesaikan. Tetapi dengan iman mereka bisa menghadapi dan mereka mendapat kemenangan, dan lebih lagi mereka menjadi pemenang. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita menjadi seorang pemenang? Kita harus memiliki iman yang teguh. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada dua kunci yang harus kita lakukan untuk mencari Tuhan. Kunci yang pertama adalah saat kita melakukan ibadah kita harus datang dengan segenap hati, melakukannya dengan ketulusan dan kerelaan, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Dan kunci yang kedua adalah kita harus berada dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita harus senantiasa kita rindukan agar hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Jika kita ingin hidup dipenuhi dengan kasih karunia, kita harus memiliki persekutuan yang benar dengan Allah, karena sumber segala kasih karunia dan anugerah. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia yang sekarang ini. Dan jangan ada lagi dosa berkuasa di dalam hidup kita. Mari kita bertekun datang kepada Tuhan supaya semakin bertambah kasih-kasih karunia oleh kuasa kebenaran, yaitu firman Allah, untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berjalan dalam genggaman Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan kelemah lembutan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Senantiasa berdoa dalam
Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Persembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, dan mari kita katakan, selain Kau tiada yang lain. Mari kita senantiasa beri kemuliaan dan hormat hanya untuk Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita hidup senantiasa berpadanan dengan Injil Kristus. Mari kita agungkan Dia. Dia adalah Imam besar dan agung, Allah yang perkasa, perbuatannya ajaib dan sangat luar biasa. Inilah firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang menyempurnakan setiap apa yang kita terima saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian yang mengatakan, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa saat malam hari ini atas segala rahmat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami, di mana Tuhan telah memimpin segenap ibadah tengah minggu kami yang kami lakukan saat malam hari ini. Sempurnakanlah ya Tuhan seturut
dengan kehendak-Mu. Kami sadari, ya Bapa, mempunyai kelemahan dan kekurangan. Tetapi kami datang kepada Allah yang maha sempurna, yang sanggup memulihkan keadaan kami. Inilah ibadah kami saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat pengajaran yang telah Engkau berikan bagi kami, di mana Yesus sebagai imam besar yang telah merelakan dirinya untuk mati di bukit Golgota untuk menebus segala dosa-dosa kami. Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan saat malam hari ini, sempurnakanlah ya Tuhan. Karena hamba sadar atas segala kelemahan dan kekurangan, tapi biarlah oleh kuat kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu menyempurnakan firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat malam hari ini. Bapa, biarlah seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, mereka mendengar kabar sukacita yang daripada Yesus melalui kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat hamba-hamba-Mu yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan saat malam hari ini. Biarlah segala jeripaya mereka tidak akan sia-sia, tapi akan Engkau perhitungkan sesuai apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Kami serahkan semuanya kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Injil sepenuh Jalan Baladewa, keluarga lepas keluarga. Tuhanlah yang memberkati seluruh kehidupan mereka, dari yang terkecil sampai yang tertua. Roh Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka, memberkati seluruh usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, agar semuanya mendatangkan sukacita, kebaikan yang daripada-Mu. Jikalau ada saudara-saudara kami, sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, kuatkan mereka ya Yesus. Yang terikat Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit telah Engkau sembuhkan. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah serta pelayanan dari setiap kaum muda kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu, yaitu Ibu Gembala kami, para pendeta muda, dan seluruh pengerja dan para pembela sidang, dari yang termuda sampai yang tertua. Kiranya Tuhan menutup bungkus seluruh kehidupan mereka, agar setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan senantiasa mendapat urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan Ibu Gembala kami, begitu juga Pendeta Susi dan saudara kami Mikael, yang senantiasa kami bawakan ke hadapan Tuhan, agar Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan setiap sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan daripada setiap peribadatan-peribadatan yang kami lakukan di minggu-minggu ini, biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Ibadah kaum pria, ibadah tengah minggu, ibadah kaum wanita,
ibadah remaja pemuda, begitu juga ibadah raya yang kami lakukan secara tatap muka, ibadah pelayanan anak, dan begitu juga ibadah pembekalan baptisan. Berkat Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah rela mati dan bangkit bersama dengan Yesus, teguhkan iman mereka agar mereka senantiasa percaya bahwa mereka menerima tanda pertobatan yang daripada Yesus. Nama mereka akan tercatat di surga jikalau mereka menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan melalui baptisan air yang akan kami lakukan. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, baik mereka yang melayani di desa maupun di kota. Tuhanlah yang memberkati seluruh kehidupan mereka, agar melalui setiap pelayanan-pelayanan mereka banyak jiwa dimenangkan. Gereja-gereja dimanapun berada, Tuhanlah yang melindungi agar setiap gereja itu menjadi alat kesaksian. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau lihat Bapa situasi negara kami Indonesia ini. Nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi bangsa Indonesia ini. Terlebih-lebih pemerintahan kami dalam menghadapi situasi saat ini COVID-19 yang merajalela. Tapi kami percaya kepada Tuhan, roh hikmat yang daripada Tuhan akan tercurah bagi pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mereka dapat menjalankan program mereka sesuai dengan visi yang daripada Tuhan. Memberkati presiden kami, wakil presiden beserta jajaran kabinetnya, dan seluruh kepala daerah dari gubernur sampai ke kepala desa, agar mereka dengan kasih yang daripada Tuhan menjalankan roda pemerintahan kami ini. Begitu juga para penegak hukum kami dan para petugas kesehatan kami. Tuhanlah yang memberkati agar di dalam seluruh kehidupan mereka, mereka senantiasa memandang akan kasih Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu Engkau akan nyatakan bagi seluruh kehidupan daripada bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah segala doa permohonan kami yang kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.